Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan menyelesaikan tugas kelompok, yaitu menganalisis latar belakang dari sebuah jurnal. Sebelumnya, saya bersama dua rekan saya yang sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Pristianzi. Saya merupakan mahasiswa PMM Inbon. Saya berasal dari Universitas Jambi. Selanjutnya, Kak April. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sukmadewi, adalah mahasiswa Inbon, PMM Untirta dari Universitas Mataram. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis latar belakang dari sebuah jurnal atau skripsi ya. Kira-kira kelompok kita bakal menganalisis apa ini? Kayaknya lebih ke jurnal aja kali ya, Kak ya. Kan tadi kita ada tuh tadi pilihannya ada 3 jurnal tuh. Kalau aku sih Kak lebih prepare ke yang judulnya mengartikulasi kreasi guru teknologi pedagogis pengetahuan matematika untuk penunjang penyelidikan matematika dengan masalah otentik. Kalau kakak-kakak yang lain mau lebih kemana? Atau mau samaan? Ya, aku boleh itu. Kalau ke April gimana nih? Boleh, Kak. Kalau gitu aku coba share screen jurnalnya ya. Oke, boleh Kak. Udah muncul belum ya Kak share screen-nya? Jurnalnya belum ada Kak, masih di apa ini namanya? Masih di webnya kayaknya Kak. Loading kali Kak. Sudah Kak, sudah ada. Berarti dari mana nih kita mulai nganalisisnya? Nah, kalau dari yang ditugaskan itu sih ada beberapa Kak yang perlu kita identifikasi Kak. Bentar Kak, aku coba lihat ya. Nah, di sini sih tugasnya kita disuruh mengidentifikasi yang pertama itu masalah penelitian dari jurnal tersebut, kemudian research gap, kemudian ada state of the art, kemudian ada novelty, kemudian knowledge contribution atau urgency reset. Kemudian juga kita akan menganalisis apakah kelima tersebut sudah tepat atau belum. Kemudian yang terakhir mengenai keunggulan dan kelemahan dari penelitian ini, sepertinya gitu Kak. Ya, berarti kita ke yang pertama diidentifikasi ya, masalah penelitian. Iya, masalahnya dulu kita cari tahu Kan kayaknya. sebelumnya juga teman-teman udah baca ya. Kalau menurut teman-teman masalah penelitiannya apa nih?
Kayaknya ini deh, Kak, dari yang kata-kata di awal itu kelihatan bahwasanya masalah penelitiannya ini mengenai tantangan yang dihadapi guru ketika merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung inquiry matematika dengan masalah otentik deh, Kak, kayaknya. Apa Kakak Iya, Kak. bisa ini? Nah, iya, Kak. Highlight ya. Bisa di-stabiloin, Kak, biar nanti kita bisa laporannya enak, iya, bisa di-highlight. Oke, bentar. Ya, udah ada highlightnya, Kak. Ya, kalau menurut aku juga sama sih masalahnya. Soalnya biasanya masalah dijelasin di bagian awal kan atau abstrak gitu. Aku setuju sih kalau misalnya masalah penelitian itu yang ini menghadapi tantangan ketika merancang pelajaran yang terintegrasi dengan teknologi untuk mendukung inquiry matematika dengan masalah otentik. Kira-kira ada masalah penelitian lainnya nggak nih, Kak? Untuk jurnal yang kita analisis ini. Suara aku kedengeran nggak, Kak? Dengar Kak, tadi dan Ya, mungkin lanjut ke analisis yang kedua ya, research gap. Kira-kira yang mana nih kayak analisis research gap di jurnal yang kita analisis ini? maka tadi saya terkeluar dari Zoom, udah sana Kak. Ya, tadi kan udah masalah ya. Mungkin ke yang kedua kali ya, analisis kedua itu research gap. Oh, oke, Kak. Berarti kalau research gap itu bagian apa ya, kesenjangan antara penelitian yang terdahulu sama penelitian si penulis ini ya, Kak? Begitu bukan? Iya, yang aku pahami gitu sih. Kalau dari kakaknya nemu nggak, Kak? Atau Kak April? Kak April kayaknya ini deh keluar dari Zoom atau enggak on cam. Terkeluar deh kayaknya, Kak. Ya mungkin terkendala sinyal ya.
Kayaknya bagian yang di studi Zgun Kocha gitu nggak sih Kak? Ada bagian yang perbedaan dari studi Zun Kocha? Ya tadi aku ada ngeliat deh perbedaannya gitu Kak. Di bagian mana tuh, Kak? Kayaknya coba di metodologinya Kak. Di slide 4 kayaknya Kak. Atasan dikit Kak. Tuh, yang dari studi itu bukan sih Kak? Berarti research gap tuh kesenjangan sama peneliti sebelumnya atau kayak gimana sih? Kayaknya iya deh Kak, kayak antara penelitian si A sama si B ini ada kesenjangan. Soalnya di sini kan ada dua tuh, dari studi si Zgun Kocha sama satu lagi yang studi, kan ditemukan studi lain oleh Koh Chai Wong. Oh ini ya, Kak. Aku highlight ya biar kelihatan. Iya, boleh tuh Kak. Kira-kira benar nggak Kak April? Berarti yang jadi research gap tadi itu antara studi dari Zgun Kocha sama studi dari Koh Chai Wong ya Kak? Iya, Kak Indah. Aku baca juga nemunya yang itu, Kak. Berarti karena kan di studi Zgun Kocha ini kan menyebutkan bahwa TPMK ini diartikulasikan menunjukkan bahwa ada 7 konstruksi yang dapat berfungsi sebagai kosakata teoritis yang masuk akal untuk mengkodifikasi berbagai jenis pengetahuan yang digunakan guru selama desain pembelajaran. Nah, sedangkan dari studi Koh Chai Wong dan Hong ini menunjukkan bahwa proposisi TPMK ini sebagai bentuk pengetahuan yang disintesis dan muncul secara dinamis tidak dapat diabaikan ketika memeriksa proses desain pembelajaran guru matematika. Karena mereka menemukan bahwa strategi pembelajaran muncul ketika guru terus mengartikulasikan dan menyempurnakan PCK, TPK, dan TPACK. Seperti itu ya, Kak. Iya, Kak. Aku setuju sih sama Kak Indah. Kalau Kak April gimana nih, Kak? Kayaknya Kak April ini deh Kak, kayaknya lagi gangguan sinyal. Apa kita lanjut ke ini ya Kak, yang harus diidentifikasi selanjutnya state of the art dari riset ini. Kakak nemu nggak Kak? Ya, aku nemu sih kalau kalau kata aku ya, Ya eh, gimana? state of the art-nya itu yang bagian ini nih. Ntar aku tunjukin di layar. Oke Kak. Kalau menurut aku, state of the art-nya itu yang ini nih kan nih. Hasil studi menunjukkan bahwa memeriksa bagaimana guru terlibat instruksi TPACK yang berbeda guru desain pelajaran adalah salah satu cara mengungkapkan konsepsi pedagogis mereka untuk penyelidikan matematika otentik. Sementara penelitian tidak mengadopsi kerangka yang sebelumnya itu,
Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan guru tentang strategi pembelajaran berbasis teknologi, representasi, konten dengan teknologi, dan bagaimana siswa berpikir dan bekerja dengan teknologi dapat ditangkap dalam pengkodean konstruksi TPACK. Sampai sini Kak kira. Kalau menurut Kakak gimana nih? Kalau aku sendiri sih kayaknya setuju deh Kak, karena dari yang kita ketahui bahwasanya itu state of the art research itu tuh suatu kayak langkah bagi seseorang peneliti tersebut untuk dapat mempresentasikan kebaruan dari hasil penelitiannya. Nah, berarti kayak state of the art research ini perengkuhan hasil tertinggi dan maksimal dari sebuah pengembangan yang biasanya terbentuk dari alat, produk, metode, atau media, atau aktivitas penelitian yang direngkuh waktu tertentu sehingga buah dari implementasi metodologi yang telah ada sebelumnya. Nah, itu kan berarti menjelaskan hasil studinya itu ya, Kak ya? Iya benar. Kayaknya benar. Kayaknya bisa jadi itu sih, Kak. Kalau untuk sementara aku kayaknya setuju sih, Kak. Iya Kak. Kalau yang lain gimana nih? Ada pendapat lain nggak? Sependapat juga sih dengan Kak Alia sebelumnya apa yang sudah disampaikan tadi. Berarti kita bisa lanjut ke ini ya, kayak cari novelty. Berarti kebaruan dari peneliti ini ya, kayak. Kak Ya. April dapat nggak Kak? Kak April dari novelty yang dihasilkan dari riset ini, penelitian ini Kak? Halo Kak April. Bisa terhubung. Iya Kak. Ada suara aku nggak Kak? Halo Kak.
Kak April udah bisa on mic. Tes. Iya, Kak. Sudah jelas ya? Iya, sudah Kak. Sudah, Kak. Ini yang novelty ya? Iya, Kak. Kita sekarang bahas yang novelty, Kak. Kalau menurut Kakak novelty-nya terdapat di bagian Eh, Sebentar ya Kak. Ini untuk novelty ya. Itu terdapat di bagian mungkin bisa pindah slide ya Kak, di bagian kalimat penulis ini mengusulkan 4. Itu di slide. Yang ini bukan Kak, yang aku blok nih. Iya, Kak. Kayaknya gitu nggak, Kak? Iya, betul. Jadi novelty untuk masalah ini yaitu penulis ini mengusulkan 4 tema untuk bulan transisi dari PCK ke TPACK untuk matematika pengembangan keyakinan penggunaan teknologi untuk matematika. Pengetahuan tentang bagaimana siswa terlibat dalam matematika dengan teknologi. Dan pengetahuan kurikulum matematika berbasis teknologi dan sumber daya, dan pengetahuan tentang strategi berbasis teknologi untuk matematika. Mungkin untuk novelty-nya kurang lebih begitu. Mungkin bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oh iya sih, sepertinya kalau menurut aku setuju sih Kak, soalnya kan kalau novelty itu kebaruan dari penelitian penulis tersebut kan, karena di sini kayaknya si penulis ini kan memberikan usulan untuk 4 tema untuk guru untuk bisa transisi dari yang sebelumnya PCK ke TPACK. Nah, untuk matematika. Nah, ini pengembangan yang keyakinannya penggunaan teknologi untuk matematika. Nah, mungkin itu merupakan menjadi salah satu kebaruan dari penelitian ini deh, Kak, kayaknya. Benar nggak, Kak? Iya benar Kak, aku setuju. Soalnya kan sebelumnya dari Kak dia mengusulkan pembaharuannya ke TPACK untuk pembelajaran matematika gitu ya Kak. Iya, Kak, bisa. Ini sih bisa jadi benar. Berarti tadi kita sudah menemukan pertama tadi kita udah mengidentifikasikan masalah penelitiannya apa, terus juga kita telah menemukan research gap dari penelitian ini apa, kemudian state of the art riset ini apa, kemudian tadi barusan juga Kak April udah menjelaskan novelty dari riset ini apa. Nah, kemudian ada tuh Kak, kita disuruh untuk menyebutkan keunggulan atau kelemahan dari penelitian ini. Aku kayaknya nemu deh Kak, kayaknya aku nemu deh kelemahan dari peneliti ini. Yang pertama itu kan boleh ya Kak aku ini ajukan sekarang dulu yang dari kelemahan dari penelitian ini. Ya Kak Indah. Nanti kalau tambahan dari kakak-kakak yang lain. Nah, dari yang aku baca itu kan penelitian ini tuh mengacu pada karya Zun, Kocha, dan Lim. Nah, dengan menggunakan 7 konstruksi TPACK, Misia, dan Koheler. Nah, studi ini berusaha menjelaskan sifat transformatif TPACK dengan memeriksa bagaimana guru terlibat dan dapat mengubah konstruksi TPACK yang berbeda dalam setiap sisi desain. Nah, namun kelemahan dari penelitian ini tuh penelitian ini belum bisa diadopsi karena umumnya dibingkai dalam konteks pengembangan guru untuk transisi dari PCK ke TPACK. Nah, namun penelitian ini mengakui keterbatasan 7 faktor TPACK di antara komponen yang ditentukan oleh MISA dan
Kohelet tadi. Nah, TPK tidak tidak menguji dalam penelitian ini. Seperti itu, Kak. Kalau tambahan dari Kak Alia atau Kak April gimana tuh? Aku ingin nambahin dari kekurangan yang aku lihat aja ya. Ada beberapa keterbatasan di penelitian ini. Salah satunya adalah penelitian ini tuh belum menangkap unsur keyakinan guru dalam kerangka NIES gitu ya. Terus wawancara juga untuk menjelaskan keyakinan guru juga tidak dilaksanakan karena fokus studi adalah pada proses desain guru gitu. Mungkin itu yang dapat aku tambahin. Kalau dari Kak Indah gimana, Kak? Oh, boleh, bisa jadi sih, Kak, karena kan penelitian ini juga belum menangkap unsur keyakinan guru tadi dalam kerangka si studi NIS tadi, Kak. Nah, aku setuju juga sih tambahan kekurangan yang disebutkan sama Kak Alia tadi. Kalau dari Kak April ada tambahan nggak mengenai kelemahan dari penelitian ini, Kak? Ya baik, kalau dari aku ya, untuk keterbatasan penelitian kita ini mungkin penelitian ini tidak dapat menunjukkan keefektifan TPMK yang berbeda begitu. Kemudian ketidakjelasannya bagaimana keyakinan guru untuk mempengaruhi 5 dari TPMK tersebut begitu. Kemudian keterbatasan selanjutnya adalah penelitian ini terbatas pada satu kemungkinan yang merancang inquiry matematika otentik itu sendiri begitu. Mungkin itu saja. Iya, Kak. Aku setuju sih sama yang ditambahin sama Kak April tadi buat kekurangan penelitian ini. Kalau buat yang lain gimana nih? Kira-kira ada tambahan lagi nggak buat analisis jurnal ini? Halo, Kak. Iya, Tadi kita udah sampai mana ya? tadi Kak April udah nambahin kekurangan yang ada di pada penelitian ini. Kira-kira ada teman-teman ada lagi nggak sih kekurangan di ini penelitian yang kita analisis ini? Kalau dari akunya sih, aku baru lihat beberapa itu tadi aja sih, Kak. Soalnya juga itu sudah lumayan banyak sih dari yang aku sebutkan. Terus tadi juga ada tambahan dari Kak Alia dan juga dari Kak April. Tapi aku belum nemuin keunggulannya sih, Kak. Atau mungkin aku belum baca secara keseluruhan. Mungkin itu bisa jadi PR untuk aku dan mungkin untuk Kakak juga. Dan mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi di grup gitu ya, Kak ya. Untuk kita buatkan dalam laporan yang akan kita kumpulkan nanti. Iya, Kak, boleh. Mungkin kita diskusi lanjutnya bisa itu ya di WhatsApp grup. Dan nanti juga yang tadi kita udah diskusiin, yang kita highlightin bisa kita pindahin buat laporan yang akan kita kumpulkan. Iya, nanti kalau misalnya sekiranya kita ada perbaikan atau tambahan dari apa yang kita diskusikan malam ini, mungkin nanti kita bisa juga tambahin, kita sebutin aja di diskusi di grup aja nanti aja ya, Kak. Ya, Kak Indah.
Kak Baros. Berarti diskusi kita malam ini selesai ya, Kak? Sambungnya untuk di grup WhatsApp aja ya, untuk tambahan, mungkin ada tambahan dari masing-masing kita mengenai perbaikan atau tambahan untuk identifikasi dari masalah, research, gap, dan lain-lainnya itu tadi, Kak. Ya, Kak. Dari aku juga cukup sih, Kak. Kalau dari Kak April gimana, Kak? Ada tambahan lagi nggak? Ya, mungkin cukup, Kak. Kita diskusi malam ini udah cukup ya buat tadi ngebahas analisis dari mulai masalah penelitiannya, terus risetnya, lanjut ke state of the art, sampai ke novelty, sampai ke knowledge-nya juga ya. Mungkin dari aku cukup. Dari kakak juga tadi udah cukup ya, Kak? Iya, Kak. Ya, ya karena tadi aku yang buka ya, aku mau bilang makasih juga udah diskusi buat tugas analisis jurnal ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.